sore. Kembali lagi. Kembali lagi di season 2 guys. Ya, bersama kami. Saya Indro Harkop Saya Ariel Noah. dan Mas Eko. Mas Eko. Seorang aktivis pegiat seni, Giat seni. penggambar. Ya. Mural. Mural ya. Iya. Mural. Nah, sering pokoknya kalau ada gambar-gambar di tembok, Ya. wah beliau. Waduh. Benar. Banyak karya-karya beliau. Iya banyak. Kalau teman-teman mungkin lewat daerah flyover atau folder, anggur. Iya. Nah, itu teman-teman bakal lihat ada karya teman-teman di sana. Benar. Grup komunitas kamar kreatif. Benar ya? Benar. Nah, yang mengakomodir pemuda-pemudi di Samarinda yang suka tentang seni mural tentunya. Hari ini kita bahas apa, Pak Idan? Dasar-dasar menggambar mural. Dasar-dasar mural. Nah, Dasar-dasarnya. Iya. Mas Eko, mural Mas Eko. iya. Gimana? Moral kita misal anak-anak nih kan mau gambar mau ke mural. Belum makan. Gimana sih awal mulanya Pak? Awal mula mau mural itu gimana? Menggambar ya. Gambarnya. Kalau untuk mural sendiri sih basicnya mungkin kalau untuk yang pemula biasa kita mainnya di kertas dulu. Gitu. Jadi untuk gambar sketsa dan segala macamnya nanti baru kita aplikasikannya di tembok. Oh gitu. Mm-mm. Jadi bagi adik-adik yang nggak punya tembok bisa di kertas dulu. Bisa di kertas dulu. Daripada tembok Oh, iya. di mana orang Paling tua. murah sudah Pak ya. Iya, Paling murah. paling murah. Dan apa sih yang harus dilakukan adik-adik untuk kalau mau mural tuh apa yang harus dilakukan? Sebenarnya ya kalau alat-alat ya seperti krayon, pensil warna, Membeli krayon, pensil warna, bener, spidol, pensil, tapi jangan memberatkan orang tua juga ya kan. Ya, yang murah-murah aja dulu Pak ya. Murah-murah aja, kayak krayon gini yang 400. Diulangi. Mahal itu. Iya. Lumayan ini Pak. Lumayan. Lumayan kan? Ya yang 7 ribuan aja. 7.000. Ya 10 lah, 10.000-an lah. 10.000-an. Biar dupas 12 warna. 7 ribu dapat 8 warna. Nanti dibeli yang 6 warna lagi, setengah lusin. Karena dia kreatif digradasi. Oh, degradasi. Benar, sebenarnya basic warna cuma 5 aja sih yang dipakai. Beige, merah, Kuning, biru, hitam putih. hitam putih. Iya, itu aja sih. Jadi kalau di dasar mural juga yang perlu dibeli catnya cuma itu doang. Nanti sisanya tinggal kita mixing aja. Nah, Itu dia. Jadi awal buat gambarnya gimana Pak? Awal gambarnya sih simpel aja sih sebenarnya Mas ya. kira-kira adik-adik kita tuh kalau di rumah tuh misalnya dia pingin ngegambar tapi bingung ngegambar, dia harus menghidupkan imajinasinya gitu kan. Nah, imajinasi itu gimana sih cara melatih imajinasi? Kalau yang terbiasa dengan nonton kartun sih biasanya dia dengan secara otomatis sih. Kalau kita kasih kertas, imajinasinya bakal langsung jalan. Oh, Yang bener. Kayak berkat kartun tadi. Sesi pertama tadi ya? Di sesi pertama. bukan itu yang kedua yang gagal. Berkat SpongeBob. Ya, adik-adik nonton SpongeBob ya. Kartun apa? Saya jarang nonton kartun soalnya. Oh. Naruto ya? Bukan kartun ya? Yang ini. Oh ini. Anime bisa juga. Mohon maaf, saya jauh dari kata-kata itu. SpongeBob. SpongeBob itu kartun. Kartun Oh, Scooby-Doo. Scooby-Doo. Siva. Yang main suling. Iya. Banyak masih Oh, Pak. banyak ya. Sekarang kartun nih jarang Jarang. ada. Lebih ke sinetron. jadi- Lanjut Pak. Begini jadi sesi curhatin nih. Tadi ya. Kartun, Siap, biar siap. Bisa. Nah jadi kalau misalnya ada pingin mengawali di rumah, ya kita bisa coba dengan alat bantu krayon, ada pensil atau spidol yang ada di rumah lah. Iya. Jadi untuk basic mula gambarnya nggak mesti harus dipikirin dalam-dalam sih ya. Jadi udah ngalir gitu aja. Mau dari kiri, kanan, atas, bawah terserah aja ya. Bebas. Bebas. Mau tangannya juga bebas sebenarnya. Mau pakai tangan kiri, tangan kanan bebas. Ini mau gambar apa kesannya nih Pak? Ini masih di tropical juga kayaknya, kita coba. Tropical. Tahu tropical itu Pak? Tahu apa itu? Tropical. Iya, kita jelasin keadaan kita tropical itu apa maksudnya? Nama minyak.
namanya. Tropican asli. Bapak ini tolong mengedukasi yang betul Bapak. Tropical itu Ini biologi nih apa nih? Sampai kan Nggak urusan ada, nggak biologi. ke situ. Biasa ke situ. nah ke situ. Apa nih? Tropical. Cari di Google. Makasih. Tropical tuh daun-daunan. Ada daunan gitu Ya ya. apa ya? Iya bener. Karena objek yang paling sering dilihat kan kalau di rumah atau di mana Paling pasti sering. banyak. Itu memang tekniknya muter-muter gitu ya atau bebas aja? Bebas aja sih, Bisa Pak. garis gitu ya? Bisa bolak-balik kanan kiri. Bisa lurus, bisa ini. Nah kalau untuk ini sih teknik pewarnaan sebenarnya ada lagi sih untuk pendalamannya lagi, Ada juga. pengkhususannya. Jadi ini masih dasar. Masih dasar. Dasar. Ini kalau di rumah ada-adanya lagi Coret-coret. coret-coret atau lagi nggak ada kegiatan yang gimana-gimana. Ini lurus juga bisa. Sampean Pak Haidar lebih suka memancing atau menggambar? Mancing sih Pak. Kenapa? Lebih adem. Oh gitu. Iya. Melatih kesabaran ya. Iya. Di situ seninya kan. Kalau menggambar juga sama sih. Kalau menggambar tuh anak saya Pak. Oh gitu. Sampean nggak suka gambar? Suka Gambar apa? gambar Shinchan dulu waktu SMP. Iya. Kalau saya dulu suka gambar ini apa? Tulisan. Tulisan. Gambar tulis. Ya kan apa stisai dulu ya. Iya. Apa-apa Oh, bilabong. Itu masuknya di tipografi dia. Tipografi, Jenisnya jenis tipografi. Pasti Pasti bikin nama kayak gitu. Spider-Belt. Dulu suka Iya. Sampai juga gitu. Iya dulu itu kan masih Kayaknya keren banget ya Luis itu. merek-merek yang Iya. mahal tuh ya. Kalau ada yang beli itu, wih, orang kaya nih. Makanya Iya benar-benar. Di zamannya Pak ya. Zamannya. Di zamannya itu paling keren ya. Kalau saya celana sepasang malam terus. kehidupan itu keras ya. Oh iya, ini memang hidup saya keras. Wah ini mulai abstrak ini. Mulai dimasukin di Ini abstrak. lama-lama ada bentuknya nih Pak. Iya. Kok tahu Pak? Kok tahu Pak? Sampean ngomong sendiri, jawab sendiri. Kalau bisa ada saya di sini nggak apa-apa. Iya. Coba tadi sampean ulangi. Baru sampean jawab Oh sendiri. iya. Ini nanti ada bentuknya nih Pak, biar abstrak gini. Kok tahu? Karena tadi ada gagal ambil video. Tadi udah ngecek Sudah ngetik 15 menit. Gagal video. Inilah kerja keras kita Pak Haidar. Iya, demi Kesenian. adik-adik di Budi Bakti, Iya. demi Senian. menonjolnya seni, demi Menonjol mengekspor aja. kalian. Mungkin kalau anak-anak lebih cenderung ke warna-warna cerah kali ya. Oh betul. Merah, Merah. oranye. Ini coba berpikir menjadi anak kelas 1 SD aja sini. Sulit lah itu Pak. Kalau kami di teater itu harus prep dulu supaya bisa masuk ke apa? Ke jiwa orang lain, menjadi orang lain. Prep itu apa? Prep itu semacam meditasi tapi proses pendalaman menjiwai gitu. Jadi kalau mau jadi Habibie ya itu harus prep dulu, mau jadi Soekarno harus prep dulu. Jadi Pak Edar. Gak usah itu mah. Shit, lah. Pokoknya gampang kalau mau jadi Haidar lapar aja. Sama gini dikit rasanya. Kenapa Bu? Lapar ngantukan bengong, kelar jadi udah beda. Itu karakteristik. Oh iya karek. Oh gitu, itu karakternya. Sisi itu, Ya. pas saya bangun saya bisa menciptakan sebuah karya. Iya, saya percaya itu. Insya Allah. Sisi udah. Wah, ada warna putih juga Pak. Iya. Putih itu ada macam-macam. Saya pernah beli cat rumah. Ah, Putih, beli cat warna putih. Putih apa? nomor berapa? Bingung. Ada nomornya nggak? Ada nomornya. Ada putih tulang. Bener Pak, bener. Bingung jadi mau pilih cat. Ini putih apa nih Pak? Ini putih tulang dia Pak.
Karena nggak putih-putih banget kan. Iya. Persis ya gambaran adik-adik kita ya. Ternyata Mas Eko berhasil ya. Berhasil. Masuk Kelas 1. masuk ke ranah. Bener loh Pak, itu susah loh Pak. Biasa kita kalau udah pro tuh kan udah gitu kan. Sesuai apa yang kita bisa, ternyata masih bisa menjadi sosok anak-anak. Ini berarti nanti jadi warna background Pak ya. Itu warna background sih. Nah ini untuk orang tua juga ibaratnya yang anaknya suka coret-coret gini, biarin aja, lepasin aja dia. Oh gitu. Heeh. Karena nanti bakal bisa kita tambahin apa berbagai macam motif lah untuk dengan garis tegas, jadi akan kelihatan cantik. Nah awalnya sih kayak gini ya. Iya. Saya lihatkan pada para penonton. Gak usah takut kalau orang tuanya lihat anaknya gambarnya kayak gitu. Ini bukan berarti jelek ya. Coba kita Bukan berarti eksekusi. jelek. Ini cuma belum bagus. Cuma kurang latihan. Kurang latihan. Bener. Tapi hebat loh Mas Eko bisa masuk ke anak-anak. Nah kita lihat mau diapain sama Mas Eko. Ketika kita bisa gambar tambah-tambahin dengan bentuk daun. Yang saya ingat dari Mas Eko ini, kalau menggambar jangan dibatasi. Biarkan berkarya gitu Mas Eko ya. Bener. Jangan dibuat-buat, jadinya realistis. Ya, realistis. Kadang ada orang udah mau bikin bagus saja, bingung mulai dari mana. Kan? Iya. Iya. Terlalu berat dia memikirkan hidupnya yang sulit ini sudah. Hidup sudah susah, jangan ditambah susah. Jangan ditambahin susah. Karena kalau terlalu terkonsep juga Iya, gambar itu misalkan harus ini dulu, itu jadi apa ya, membawa beban. iya beban pikiran. Mending langsung tumpahkan saja. Nah itu yang Bisa jadi tekanan, Pak. lagi kalau tuh. Nah ini untuk orang tua juga sebenarnya asik nih ketika menemani anaknya menggambar. Itu bisa mengurangi sedikit stres. Oh gitu, Iya. betul. Karena mewarnai dan menggambar itu masuk dalam psikolog ini sih ya. Iya. Dapat mengurangi kesetresan. Betul. Saya juga tadi stres juga sebelum ada sampean di sini. Gara-gara hari-hari sama Aidar ya ketemu. Tapi begitu ada warna-warna begini wah Iya, langsung enak gitu ya. cerah langsung mata ya. Nah, tuh. Ada sih memang kayak dengar terapi. Jadi Terapi mewarnain ada. mewarnai, jadi dikasih gambar dengan warna kecil ada gambarnya tuh abstrak gitu Pak. Kayak labirin segala. Tapi kecil-kecil warnanya warnanya juga kecil-kecil. Itu terapinya. Itu terapi ya. Iya. Saya pernah dengar sih. Semakin hari semakin zaman berkembang, semakin menyesuaikan Pak ya. Iya. Ternyata manusia ini merindukan kesenian. Iya, Bro. Hidupnya jangan cuma ngantor, pulang, tidur, makan, ngantor, jangan. Tambahi seni biar nyaman ya kan. Iya bener itu. Biar gak stres. Saya kalau stres biasanya main gitar Pak. Nah, itu seni memetik ya. Iya. Nada juga. Makanya jangan heran kalau orang-orang ke karaoke itu. Iya. Nyanyi segala macam ya. Hiburan dia. Hiburan. Biar suaranya nggak bagus. Tapi itu karaoke itu ada nggak ya suaranya bagusnya? Iya. Bener ya? Biasanya suara bagus tuh malah jarang ke karaoke mungkin ya. Bener. Saya malah nggak mau ke karaoke itu Pak. Berarti suara Anda bagus. Enggak ya. Lebih enak main sendiri Oh iya, di kamar. betul. Nah sudah mulai ada bentuk Pak. Asik nih. Nih kalau yang ibaratnya tadi dari basicnya coret-coretan anak di rumah ya. Dibiarin aja. Karena bisa diimajinasiin dicampur-campur gini. Atau nanti digambar dengan karakter. Mungkin dia suka gambar ular gitu kan. Kan ular-ular mereka tuh kadang gini-gini doang nih. Iya ya. Itu udah ular aja tuh. Menurut mereka ular nih. Ada ular, ada bebek. Betul. Ya kan? Dia biarin aja. Karena nanti pengembangannya dari basic yang kayak gini, semakin dibiasakan berimajinasi, Semakin terarah. semakin terarah dia.
bakalan semakin paham. Iya. Semakin paham dengan alat Pak. Yang ini bagus nih Pak, yang 300 400 tadi. Kalau kualitas adek mau lebih bagus kan Pak? Kayaknya Tolong di-upgrade. alatnya harus menunjang nih Pak. Betul. Gak bisa yang 7 ribuan lagi Pak. Pusing orang tua. Tapi kalau demi anak biasanya Demi anak Pak ya. nah sudah terlihat. Gak usah takut kalau dia udahlah gambar-gambarnya aneh-aneh. Kalau perlu di satu-satu dibingkai itu gambar di rumah biar tahu prosesnya dia gimana gitu kan. Cantik juga sih Pak, walaupun berantakan tetap kelihatan cantik ya kalau dibingkai, dirapikan gitu kan. Bener. Disusun. Saya ada satu saya bingkai punya anak saya. Itu kalau ngeliat itu pusing ya. Pusing gak itu kalau ngeliat? Pusing. Oh, ini lebih ke surrealis atau abstrak nih Pak? Ini ke surrealis ya. Surrealis. Nah, lebih ke fun art aja ini. Ya takutnya kalau kita terlalu serius, si anak ini juga menggambar itu ternyata rulesnya berat banget ya gitu. Nah, kalau udah kayak gini kan udah bebas aja nih mereka. Asik ya. Mau dari sisi gini, segala sisi sih masuk. Betul. Jadi nggak ada penempatan yang harus dikhususkan untuk melihat objeknya seperti apa. Karena basic dari anak kecil, nah udah dia semua mau dia aja. Jangan dipaksa. Yang penting kreatif Pak ya. Penting kreatif. Kreatif. Ada kertas, ada pulpen atau spidol bikin. Bener. Ada arang, Nah, bisa juga. Bisa juga ada kopi, kopi, pasir. rambut. Ya, Yang penting kere aktif. nah, Gimana caranya itu untuk asal usul dari kreatif Pak. Asal usul dari kreatif, diksi Iya, bener. kreatif itu kere aktif. Kere aktif. dari kamar kreatif gitu juga sebenarnya Mas. Semakin kere semakin aktif. Semakin kere ingin bertahan hidup ya, makin aktif. Semakin aktif. Imajinasinya yang jalan. Iya, iya. Iya. Mantap ini. Iya, ya. Jadi adik-adik bebas aja pokoknya. Bebas aja. Jangan. Bebas menggambar. Kalau adik-adik bingung tuh, tinggal lihat kartun ya. Iya. Tinggal lihat kartun atau objek yang disukai. Tapi kadang ada anak-anak yang malu mengimajinasikan pikirannya ke dalam media kayak gini. Nah, yang intinya berarti jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Explore aja. Explore aja. Apa yang dipikiran tumpahkan. Iya. Sama sebenarnya peran penting orang tua sih Mas. Iya sih. Karena ketika anak sudah mulai kayak gini yang bikin beban dari anak itu kayak ditakut-takutin sama orang tua. Iya. Kenapa dicoret-coret? Kenapa ini? Iya. Itu Sekarang yang bikin kita jadi down si anak ini. sekarang kan udah apa ya, abad 21. Jadi seni itu sekarang sudah mulai diperhatikan. Benar. Gitu. Orang semakin butuh seni gitu. Kalau dulu mungkin orang lagi proses pembangunan apa ya, hidup ya, memperbaiki finansial dan lain-lain. Sekarang orang malah ingin memanjakan sesuatu melalui seni gitu. Iya, benar. Dan sudah berkembang melalui teknologi juga macam-macam medianya. Jadi orang tua jangan takut gitu. Jangan takut. Orang tua jangan takut. Dan pemerintah juga harus turut ikut andil. Harus gitu, harus memperhatikan. mengedukasi masyarakat tentang seni ini. Nah, Jadi Samarinda nih kurang besar berarti Pak ya? kurang. Banget ya. harus diakomodir pelaku-pelaku seni, pekerja seni, harus dibuatkan wadah sehingga bisa berkolaborasi di sana. Benar. Menciptakan karya-karya baru kan mahal Pak. Benar. Seniman luar kan terkenal semua Pak ya, Pablo Picasso dan lain-lain itu semua terkenal. Donatello. Satu lukisan ini bisa dijual mahal Pak ya. Coba kita lihat di sini. Di sini thank you. Ditawar. Thank you, Bro. Thank you bro, makasih ya. Thank you, Bro. Makasih ya. Loh, Makasih gitu aja, ya. Bro. Catnya gua beli nih. Nah bener. Belajar prosesnya yang dijual sebenarnya. Kalau di seni ini, kenapa seni itu mahal? Itu tadi dari tingkatan proses dia mulai awal pembelajaran dia sampai di tahapan yang tertinggi yang menurut dia capaiannya tertinggi. Kadang orang-orang hanya melihat hasil, Pak ini hasilnya kayak gini, padahal prosesnya kan lama. Proses itu. Seharusnya kita ini dikasih apa namanya? Ya, stimulus, rangsangan. Apa? Dikasih apa? Dikasih Ya, tidak. apa namanya? Ya, apresiasi. apresiasi. Kita
kadang hasilnya saja diapresiasi, prosesnya itu Iya, tidak ada. Bener, sama kayak di teater juga kan mas. Kalau di Bener. teater juga, gini doang pementasan pementasan. prosesnya Iya. kan luar biasa. Waduh, itu latihannya pak. Manjat, Nggak sehari 2 pasang hari. lighting, Iya. setting panggung, make up karakter, pendekatan dramatik dan lain-lain dalam lah. Dalam. Cuma kita berkumpul dengan orang-orang yang suka dengan kita sih, biasanya sih gitu. Nah itu dia. Masih ada sekat di antara kita. Iya. Makanya saya sama Mas Ajaib coba ngilangin sekat itu pak. Iya. Walaupun beda umur. Tapi tetap kolaborasi kita Tetap kan. kolaborasi. Dan pemerintah itu harus mendukung Bagus. kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena di Samarinda sendiri kan sebenarnya ada dewan Dewan kesenian. kesenian. Nah seharusnya bagaimana lah Iya, kita diakomodir. diakomodir dengan benar. Kalau perlu yang generasi yang tua udah pensiun gitu kan, Nah, yang harus muda. diganti dengan regenerasi yang baru. Benar. Jadi dia membimbing gitu ya. Pembimbing, jadinya pembimbing aja. Tapi insya Allah ke depan kita memandang sesuatu dengan positif ya. Jadi insya Allah semakin membaik kesenian kita di Samarinda maupun tingkat daerah maupun tingkat nasional ya. Mas, kita sharing sedikit nih. Ini ada beberapa gambar ya. Buat adik-adik. Iya tadi ya. Nah ini adik-adik bisa lihat. Ini salah satu pemanfaatan senian ya Bener. di instansi bank lah, salah satu lah. Iya. Akhirnya jadi Sini, dagangan sini, ya sini. sama bank. Ini di sini pak. Jadi Oh, iya. nah itu. Nah, ini Mas Eko Nugroho. Nah, Oh sini seniman Indonesia semua berarti ya. Seniman Indonesia semua isinya nih. Wah ini bentuk apa ini? Ini tutu ini dia bentuknya pop art sih jenisnya Pop dia. art. Pop art. Ini basic apa? Awalnya dia dari graffiti. Kalau basic tutu awalnya kan. graffiti. Tutu graffiti. Surrealis nih. Ini surrealis kalau Mas Uji Handoko. Oh, ini agak lumayan saya kenal juga nih. Iya. Muklay. Nah kalau Muklay ini juga basic dari graffiti juga. Tapi mereka pernah main ke Samarinda nggak ya? Belum. Itu dia tadi karena pembatasan Oh. kita soal seni di Samarinda, jadi seharusnya mereka yang tahu. Kalau mereka sih tahunya kita hutan aja. Oh gitu betul. Serius ada kayak dulu saya main skate juga kan. Serius di hutan ada skatepark. Lu Iya. kan parah nih. Iya. Ini Nah, styrofoam. ini mirip tadi ya sama yang kayak Iya, gini ya. jenisnya mirip. Jenisnya mirip-mirip. Nah ini surrealis. Ini surrealis juga abstrak. Bisa dipadukan gitu ya surrealis sama abstrak. Bisa. Kalau di Jakarta nampaknya sudah mulai diperhatikan ya. Wah, Kesenian. artis-artisnya udah mulai termasuk yang bikin jaketnya presiden. Oh gitu. Iya, Never to Levis, Hard 13. Nah itu orang Solo juga sih dia, teman juga si namanya si Beng sih namanya. Si Ibeng. Si ini. Taman Ismail Marzuki itu ya. Bener. Wah, keren banget. Wah itu, ya itu sudah karena kurangnya dari kita pemerintah. Iya. Akhirnya kita sangat keterbelakangan. Iya. What itu you love me. Ini tuh love me. Iya. Orang Solo. Kita berharap makin membaik lah. Ya, amin. Adik-adik kita menjadi regenerasi baru. Wah amin. Harus. Karena karya-karya mereka ini udah bukan lagi cuman di Indonesia sih. Iya, Yang udah betul. masuk di sini. Kancah Karyanya internasional. udah masuk internasional. Oh, benar. Padahal basicnya kelihatannya mirip gini doang. kan? Iya, Iya. betul. Tapi kayaknya memang sudah profesional kali ya. Iya, itu dia. Karena profesional itu yang butuh Iya. support lokal, Support. pemerintah segala macam. Iya. Karena seharusnya pemerintah sih yang Punya andil. mengenalkan kita karya lokal ini. Iya. Jadi buat adik-adik yang mau belajar ya, buat Iya. orang tua juga, biar aja mau gambar apa sih itu, hambur-hambur cat, serah aja. Portret. Yang penting imajinasinya hidup. Begitu Mas Eko ya. Bener. Nah, ada hal-hal yang mau disampaikan Mas Eko buat adik-adik kita? Jangan takut berkarya. Nah, Jangan takut berkarya dan butuh support orang tua. Iya. Nah, ya itu tadi ketika orang tua sudah support dan segala macam, tinggal kita mengembangkan arahkan anak kemana. Iya. Gitu dong. Bedanya kan kalau kita skala besarnya, kita seniman yang kecil-kecil sedikit ini butuh naungan pemerintah. betul. Nah kalau di rumah pemerintahnya adalah si Orang orang tua tadi. Benar sekali. Gimana cara mengeksplornya kan? Iya. Dan di kita juga nanti mencoba untuk masuk ke ranah apa anak-anak bikin pameran dari hasil lukisan anak-anak. Oh iya.
mungkin kita bisa kolaborasi Oh, beberapa betul. project untuk di tempat ini atau di mana. Asik gitu. Kita coba memamerkan Ya, karya anak-anak kan. Iya. Benar. Kita juga nanti waktu demo mau nampilkan karya anak-anak kan. Nah, itu Nah, benar. Dari situlah apresiasi Nah, akan itu. tumbuh. Bahkan kalau mereka menang challenge sebentar yang dikasih Pak Eko, Oh, ya, kita siap. kasih reward. Wes. Ada reward ya? Apa Pak? Tak dua. Masih Tahu kita ya, di Bapak ini. kita pilah-pilah. Ya, Siap, yang siap. paling tidak ada bentuknya. Wah, ada betul. Ya kotak tadi. Belum. Belum. Oh, belum. Ya, Pak, challenge. challenge buat anak-anak tadi. Oh iya. Dari bahan bekas yang mudah dicari aja ya. Tadi mana tuh? Tuh, ada kotaknya di belakang tuh. Bebas dari teh kotak atau Iya. kotak biasa juga bisa kali ya. Kotak kardus kali ya. Kardus. Nah, gini. Heeh. Kardus Indomie. Kardus Indomie boleh. Iya. Ya. Tapi langsung aja gitu ya Langsung digambar. dilukis aja. Ya, entah mau diwarnain dulu kali Pak ya. Boleh. Atau dikorek-korek dulu. Dikupas. Baru diwarnain. Bener. Itu challenge-nya ya. Medianya kotak. Medianya kotak. Atau Gambar. al media juga bisa sih. Iya. Apa yang dia suka. Ya, mau media yang kamu suka, mau botol atau bekas botol kecap, botol saus. Sembarang. Yang Iya. penting jadi seni Pak ya. Iya. Terus kalian tumpahkan imajinasi kalian ke media kalian sendiri Ya. dan kirimkan hasilnya ke Instagram. Instagram atau WA saya Ya. bersama saya. Nanti waktu demo kita tampilkan yang Iya. terbaik dan dapat reward. Sip. Sip. Ya, terima kasih Pak Eko, Iya, Mas Eko. siap. Terima kasih Mas Eko. Kita berpisah nih Pak. Berpisah. Iya. Tapi kita tetap nanti bisa kontek-kontekan lagi sama Seko. Iya. Kalau adik-adik mau belajar juga ada tempat namanya kamar kreatif. Belajar menggambar, mewarnai, masuk sana. Insya Allah nanti diakomodir sama Mas Eko. Kamar kreatif itu di mana Pak letaknya Pak? Kalau kita sih sementara masih cari kantor ya. Cari kantor dulu Oh, di cari kota. kantor. Karena jauh kalau ke Sambutan lumayan. Oh iya di Sambutan berarti ya? Workshop kita di Sambutan. Workshopnya di Sambutan. Cuma mungkin mencari daerah kota. Daerah gitu. kota. Coba ada pemerintah. Nah, itu dia. Nah, ada tempat. Butuh rumah dinas yang Banyak yang terbengkalai kosong kan. nih, Pak. Banyak yang kosong. Ya kan? Terutama area Barito. Iya betul. Wah itu tuh. Nah, udah survei Pak. tinggal ajukan aja nanti. Tinggal Pak. nah itu dia pengajuannya sih. Ya, nanti kita coba komunikasikan. Benar. Oke, terima kasih adik-adik. Ya. Saya Firjal Manawa. Afrizal mana? Aprijal mana? Ya. Nah saya Siapa seniman siapa? Wiro Sableng. Aduh, Sableng. seniman Wiro Sableng. Dan siapakah beliau? Tetap Pak Eko. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Ya, Kami mengucapkan kita- terima kasih. Kita berjumpa minggu depan lagi. Selamat sore. Sore. Nah, udah ya, dadah.